Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Nah, di video kali ini kita tidak cuma belajar satu konsep kecil dalam OSPF, tapi kita lagi membedah cara berpikir sebuah protokol yang dirancang supaya jaringan tetap waras di tengah kompleksitas. Nah, karena kalau dipikir-pikir, jaringan itu pada dasarnya cuma sekumpulan perangkat yang saling kirim informasi, tetapi tanpa aturan yang jelas. Semuanya bisa berubah jadi kacau dalam hitungan detik. Nah, bayangin ada beberapa router dalam satu jaringan broadcast seperti di sini. Nah, di sini semuanya itu aktif dan semuanya itu siap kirim update. Nah, semuanya punya informasi masing-masing, tapi tidak ada sistem yang mengatur bagaimana mereka harus berbagi, siapa yang harus bicara dulu, dan siapa yang cukup mendengarkan. Kalau semua router langsung saling kirim update ke semua arah, itu namanya bukan efisiensi, itu justru pemborosan bandwidth habis, CPU kerja keras, dan hasil akhirnya malah lambat. Nah, di titik ini OSPF masuk bukan cuma sebagai protokol routing, tapi sebagai pengatur lalu lintas komunikasi. Dia tidak melarang router untuk berbagi informasi, tapi dia mengatur caranya supaya tetap efisien, dan salah satu mekanisme paling penting yang dia gunakan adalah pemilihan DR dan BDR. Nah, sebelum sampai di tahap itu, semuanya dimulai dari hal yang kelihatan sederhana, yaitu hello paket. Router secara berkala mengirimkan paket kecil ini ke jaringan, seolah-olah sedang berkata, saya di sini, ada yang bisa dengar, dan router lain yang menerima akan merespon. Dari sini mereka mulai mengenali satu sama lain. Nah, proses ini kelihatan simple, tapi sebenarnya ini fondasi dari semuanya. Karena tanpa neighbor relationship tidak akan ada pertukaran informasi routing, dan tanpa pertukaran itu OSPF tidak akan pernah benar-benar hidup. Nah, setelah neckboard mulai terbentuk, barulah masuk ke tahap yang lebih penting, yaitu pemilihan siapa yang akan jadi pusat komunikasi. Karena OSPF tahu bahwa tidak semua router perlu berbicara ke semua router lain secara langsung. Kalau jumlah router sedikit mungkin tidak terasa, tapi kalau ada puluhan atau bahkan ratusan router dalam satu segmen jaringan, jumlah komunikasi bisa meledak, dan disitulah efisiensi jadi masalah besar. OSPF menyelesaikan ini dengan cara yang cukup elegan. Dia memilih satu router sebagai designated router atau DR yang bertugas menjadi pusat distribusi informasi. Semua router lain tidak perlu saling kirim update ke semua arah, cukup kirim ke DR, dan DR yang akan menyebarkan ke yang lain. Ini bukan berarti router lain jadi tidak penting, justru mereka tetap aktif, tetap mengirim dan menerima informasi, tapi jalurnya sudah diatur supaya tidak berlebihan. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Kalau DR itu pusat, apa yang terjadi kalau dia gagal? Apakah jaringan langsung kacau? Nah, di sini OSPF itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya efisien, tapi juga tahan terhadap kegagalan. Dia menyiapkan satu router lain sebagai backup designated router atau BDR yang selalu siap mengambil alih kapan saja jika designated router ini berhenti bekerja. Nah, BDR ini bukan cadangan pasif, dia selalu ikut dalam proses, selalu menerima update, selalu sinkron. Jadi ketika DR jatuh, dia bisa langsung menggantikan tanpa terjeda panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin bingung, yaitu bagaimana cara OSPF memilih DR dan BDR, karena ini bukan keputusan acak.
Ini tuh ada aturan yang jelas, dan kalau kita tidak memahami aturan ini, kita akan sulit mengontrol jaringan. Nah, parameter pertama yang dilihat adalah priority. Setiap interface router yang punya nilai priority, dan nilai ini menentukan seberapa besar peluang router tersebut untuk menjadi DR. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluangnya. Nah, kalau semua router punya priority yang sama, maka OSPF akan melihat router ID yang pada dasarnya adalah identitas unik dari router, dan yang memiliki nilai tertinggi akan dipilih. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengontrol hasilnya. Kita tidak harus menerima keputusan sistem apa adanya. Kita bisa mengatur priority atau router ID untuk memastikan router tertentu yang menjadi designated router. Nah, tapi ada satu hal lagi yang sering jadi jebakan, yaitu sifat non-preemptive dari OSPF, yang artinya setelah DR dipilih, dia tidak akan digantikan hanya karena ada router baru yang lebih unggul. Ini sering bikin orang bingung karena mereka sudah set priority tinggi di router baru, tapi tetap tidak jadi DR. Padahal sistemnya memang tidak dirancang untuk mengganti peran secara terus-menerus. Karena itu bisa mengganggu stabilitas jaringan. Nah, kalau kita ingin mengganti DR, kita harus memaksa pemilihan ulang. Misalnya dengan restart proses OSPF. Ini bukan kekurangan tapi justru kelebihan, karena jaringan jadi lebih stabil dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang kuat. Nah, setelah DR dan BDR terbentuk, pola komunikasi dalam jaringan berubah drastis. Router lain tidak lagi sering kirim update satu sama lain. Mereka hanya berkomunikasi dengan DR, dan DR yang menjadi perantara. Ini membuat jumlah komunikasi berkurang secara signifikan dan memulai jaringan lebih efisien, terutama ketika skala besar. Nah, di sini kita itu diminta untuk mengamati proses ini, melihat siapa saja yang jadi DR dan siapa yang jadi BDR, dan bagaimana hubungan antara router tersebut. Nah, di sini juga kita diminta untuk memahami kenapa hasilnya seperti itu, bukan hanya mencatat siapa yang terpilih, tapi memahami alasan di baliknya. Nah, karena di dalam dunia nyata kita tidak hanya bekerja dengan hasil, tapi dengan proses. Dan kalau kita tidak memahami prosesnya, kita akan kesulitan ketika harus melakukan perubahan atau perbaikan. Selain itu, di sini juga melakukan verifikasi menggunakan berbagai perintah untuk memastikan bahwa network relationship sudah terbentuk, bahwa DR dan BDR sudah sesuai, dan bahwa komunikasi berjalan dengan baik. Verifikasi ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian terpenting dari pekerjaan. Karena tanpa verifikasi, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak. Nah, kalau terjadi masalah, disitulah kemampuan troubleshooting kita diuji. Kita di situ harus mengecek satu persatu kemungkinan, seperti apakah interface aktif, apakah IP address benar, apakah network sesuai, apakah hello packet kompatibel. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh proses gagal. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa networking bukan hanya soal konfigurasi, tapi soal logika, soal analisis, dan soal memahami bagaimana sistem bekerja di balik layar. Nah, di praktikum ini mungkin terlihat sederhana, hanya tentang DR dan BDR, tapi sebenarnya ini adalah pintu masuk untuk memahami bagaimana OSPF menjaga keseimbangan antara efisiensi dan stabilitas. Karena pada akhirnya jaringan yang baik bukan hanya yang paling cepat atau paling canggih, tapi yang paling terkontrol, yang bisa berjalan dengan konsisten, dan yang bisa tetap stabil bahkan ketika terjadi perubahan. Nah, dari sisi ini kita mulai naik level dari sekadar mengikuti langkah menjadi seorang yang benar-benar memahami apa yang sedang dia bangun.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.